Nama Presiden Prabowo Subianto selalu disebut setiap kali Indonesia diberitakan melakukan belanja alutsista. Mulai dari jet tempur Rafale buatan Prancis, pesawat jet tempur Kan pabrikan Turki, sampai rudal balistik pertama Indonesia Kan. Saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sudah sewajarnya Prabowo ikut campur dalam urusan pembelian senjata. Namun ketika sudah menjadi presiden seperti saat ini, kenapa Prabowo harus repot-repot menyambangi berbagai negara dan lobi-lobi untuk membeli alutsista? Atau memang haruskah Prabowo ikut cawe-cawe dalam urusan belanja persenjataan militer? Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia terus menambah koleksi persenjataan modern untuk TNI yang dibeli dari negara lain. Misalnya pada Juli 2025, Indonesia menekan kesepakatan jual beli 48 jet tempur Kan buatan Turkish Aerospace Industries. Nilai pembelian jet tempur itu mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 164,1 triliun rupiah. Puluhan jet tempur itu rencananya akan didatangkan secara bertahap dalam jangka waktu 120 bulan sejak 2028 sampai 2035. Kemudian di ajang International Defense Industry Fair atau IDEF 2025, Indonesia juga membeli 2 kapal perang fregat kelas Istif. Lalu pada 1 Agustus 2025, rudal balistik Kan pabrikan Roketsan Turkiye juga resmi tiba di Indonesia dan langsung ditempatkan di Kalimantan Timur dekat IKN. Kan membuat Indonesia menjadi negara pertama pengguna rudal balistik di Asia Tenggara. Selain dari Turkiye, Indonesia juga intens membeli banyak senjata dari Prancis. Indonesia membeli 42 pesawat jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation dan 2 kapal selam kelas Scorpion. Semua pengadaan senjata asal Prancis itu dilakukan sejak Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Semua pengadaan alutsista dari luar negeri itu terkesan sederhana dan instan. Seolah-olah asalkan ada anggaran, maka pembelian bisa langsung dilakukan. Tapi di balik itu semua, ternyata ada proses rumit yang berliku. Dan keberadaan Prabowo Subianto dinilai menjadi salah satu kunci terselenggaranya pengadaan semua senjata itu. Seperti apa prosesnya dan mengapa Prabowo ikut berperan penting? Pada Kamis 2 Oktober 2025, harian Kompas telah mewawancarai Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan, Brigjen Frega Wenas Inkiriwang, dalam program Siniar Gercep. Dalam wawancara itu, Frega mengungkapkan jalan berliku di balik setiap kesepakatan pembelian senjata dari luar negeri. Frega menyebut ada proses panjang sebelum membeli senjata, mulai dari pengkajian, studi banding, dan proses negosiasi melalui diplomasi pertahanan. Dan proses diplomasi itulah yang menjadi tahap paling rumit. Saat negosiasi berlangsung, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan harus melakukan koordinasi intens untuk meyakinkan negara asal produsen alutsista. Kedua kementerian itu harus membuktikan bahwa Indonesia layak menjadi pembeli senjata mereka. Indonesia juga harus menunjukkan bahwa posisi geopolitik kita tidak menjadi ancaman bagi siapapun. Dan Frega tak menampik bahwa kedekatan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dengan pemimpin negara lain turut menjadi pemulus jalannya pembelian senjata. Kedekatan Prabowo Subianto dengan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan misalnya. Setelah Prabowo dan Erdogan saling bertukar kunjungan, Indonesia tiba-tiba melakukan kesepakatan pembelian jet tempur Kan. Kedekatan Prabowo dan Macron juga terlihat saat kedua presiden itu saling melakukan kunjungan kenegaraan. Peneliti hubungan luar negeri CSIS, Peter Pandi juga sepakat bahwa hubungan dekat Prabowo dengan kepala negara menjadi kunci berjalannya kesepakatan jual beli senjata. Menurut Frega, kedekatan personal Prabowo dengan presiden-presiden itu tak hanya memudahkan pembelian senjata, namun juga mempercepat proses modernisasi alutsista TNI. Selain mempercepat proses pembelian, diplomasi personal antara Prabowo dengan kepala-kepala negara juga bisa memaksimalkan peluang transfer teknologi.
Misalnya, industri pertahanan Indonesia sebenarnya hanya boleh memproduksi 20% komponen alutsista impor. Nah, dengan diplomasi, bisa saja komponen alutsista yang dibuat di Indonesia itu meningkat 30-40%. Otomatis, Indonesia jadi punya pengetahuan cara memproduksi komponen-komponen senjata terkait. Jadi, bukan hanya mendatangkan senjata, Indonesia juga bisa membuka lapangan kerja baru di dalam negeri dan peluang kerjasama industri. Selain transfer teknologi, ada pula peluang diselenggarakannya pelatihan. Peter juga menegaskan perlunya memetik berbagai manfaat dari pembelian senjata, yakni transfer teknologi dan kerjasama industri pertahanan seperti yang disebut oleh Frega. Dalam politik pertahanan, peran seorang presiden tak berhenti di balik meja kebijakan. Karena setiap pembelian alutsista bukan sekadar soal transaksi, tapi juga soal kepercayaan antar negara. Prabowo memilih jalur diplomasi langsung, cara yang dianggap mempercepat keputusan sekaligus membuka ruang kerjasama strategis. Itu tadi peran Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia di balik belanja alutsista Indonesia. Kira-kira senjata apa lagi yang akan dibeli Indonesia ke depannya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.